Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Luai, NIM 4191210140. Di sini saya ingin presentasi mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yang dibimbing oleh dosen Sri Sukartono Nata Diharja, SEMM. Di sini saya ingin presentasi tentang pemasaran pariwisata. Oke, teman-teman, saksikan terus video saya. Ini dia presentasi saya. Oke teman-teman, jadi di sini saya ingin memulai presentasi saya tentang pemasaran pariwisata. Sebelum kita membahas tentang pemasaran pariwisata, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pemasaran dan pariwisata. Oke, lanjut. Pemasaran ialah segala upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen melalui ciptaan produk, pengemasan, pendistribusian, transaksi, konsumsi, sampai dengan pasca konsumsi oleh konsumen. Lanjut. Nah, di sini pengertian pariwisata saya ambil menurut WTO atau World Trade Organization, yaitu kegiatan seseorang yang berpergian ke atau tinggal ke suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun secara terus-menerus untuk kesenangan bisnis atau tujuan lainnya. Sedangkan pengertian pemasaran pariwisata adalah segala upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan melalui penciptaan produk wisata, pengemasan, pendistribusian, transaksi, konsumsi, sampai dengan pasca konsumsi oleh wisata. Oleh karena itu, dalam dunia perwisata terdapat produsen dan konsumen. Yang menjadi produsen adalah segala entitas atau segala elemen yang menyediakan produk wisata seperti hotel, destinasi wisata, restoran, pusat oleh-oleh, desa wisata, travel agen, dan lain-lain. Sedangkan yang menjadi konsumennya yaitu adalah wisatawan. Dalam dunia bisnis pemasaran, bukan hanya hal yang mesti dilakukan, namun juga perlu direncanakan. Semua perusahaan memiliki dan membutuhkan peran dari sales dan marketing. Oleh karena itu, sales dan marketing di divisi tersebut adalah bagian inti dari sebuah perusahaan. Sales dan marketing memiliki peran yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni memperoleh keuntungan dan mencapai target perusahaan. Di sini sales dan marketing itu tugasnya berbeda. Saya ingin membahas tentang marketing. Marketing bertugas memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, membuat konsep produk, menetapkan harga, serta memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Sedangkan peran sales adalah melakukan penjualan produk, merencanakan strategi penjualan, membangun relasi dan konsumen, merekap hasil penjualan, serta menjamin kepuasan dari konsumen.
Dalam memasarkan produk, dibutuhkan strategi agar produk tersebut sampai target yang telah ditentukan. Apa itu strategi? Pengertian strategi menurut Philip Kotler, strategi pemasaran ialah suatu pola pikir mengenai pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Nah, strategi pemasaran didasarkan atas 4 konsep strategi, yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, market positioning. Yang ketiga, market entry strategi. Yang kelima, marketing mix strategi. Nah, di 4 konsep strategi ini saya ingin membahas satu-satu dari 4 konsep strategi tersebut. Yang pertama, segmentasi pasar, yaitu perusahaan harus mengklasifikasikan pasar yang sifatnya heterogen ke dalam satuan pasar yang sifatnya homogen. Karena setiap pembeli memiliki kebutuhan yang bermacam-macam dan perusahaan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan semua pembeli. Dan yang kedua yaitu market positioning. Apa itu market positioning? Yaitu perusahaan harus memiliki segmen pasar yang mampu menghasilkan penjualan dan keuntungan yang paling besar dibandingkan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat menguasai seluruh pasar yang ada. Yang ketiga, market entry strategi merupakan salah satu strategi perusahaan agar dapat memasuki segmen pasar yang dijadikan sasaran jualan, misalnya dengan cara bekerja sama dengan perusahaan lain atau B2B. Yang keempat, marketing mix strategi ialah kumpulan variabel-variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen, variabel yang mempengaruhi atas pembelian tersebut seiring disebut dengan 7P. Yang pertama yaitu produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion, yang kelima partisipan atau viewer, yang keenam proses, dan yang terakhir adalah viewer physical evidence. Pariwisata yang baik harus memiliki daya tarik, kemudahan akses sarana, serta fasilitas yang memadai. Pariwisata tidak akan mampu seperti sekarang jika tidak didukung oleh industri pariwisata. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.